Yang selama ini bahwa klien kami digiring-giring, dibangun opininya, memiliki produk yang tidak bermanfaat, tidak berizin edar. Kami ingin buktikan hari ini. Yang mana itu? Ya jangan menggiring opini di media. Tidak ada, tidak pernah. Hola bestinya kata Ani. Besti bukan Nikita Mirzani. Kalau nggak bikin gebrakan, nggak ngaruh lagi di dalam atau sebelumnya masih bebas di luar. Gebrakan Nikita memang ada aja nih Besti. Apalagi kalau ini gebrakannya juga karena ia ngerasa tengah memperjuangkan keadilannya. Ya Nikita yang kini masih harus dalam rutan karena laporan dari Reza Gladys. Rupanya baru-baru ini telah melakukan pemeriksaan atas laporan dugaan korban RG terkait Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pelanggaran Kesehatan yang dikabarkan telah dilaporkan di Polda Metro Jaya. Yang gak kalah gong, kubu Nikita melalui Gali kuasa hukumnya menyebut Nikita gak cuma dengan lugas menjawab pertanyaan penyidik, tapi juga menginginkan keadilannya, di mana diduga ia pun ingin Reza Gladys ikut merasakan dinginnya tembok rutan seperti dirinya. Memang hari ini ada agenda terkait dengan proses pemeriksaannya kasus yang pernah dilaporkan di Polda Metro Jaya, yang kasusnya ini sebenarnya mirip dengan kasusnya DRL ya. Nah, cuman ini yang kita laporkan adalah RG, produk yang berbahaya ini dilakukan oleh RG. Mirip-mirip kasusnya gitu. Nah, karena ini mirip ya, tentu bisa dilaksanakan atau proses hukumnya ini bisa lebih cepat. Nah ini tadi ada penyidik masuk ke dalam untuk memeriksa Niki. Nah makanya saya mau masuk dulu ya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen sama Undang-Undang Pelanggaran Kesehatan itu ya, menjual produk yang berbahaya tentu melanggar kesehatan. Nah ini sama persis kasusnya sama siapa itu DRL ya. Pelapornya pihak lain ya, korban tentunya yang melaporkan itu korban. Itu. Korbannya yang sempat jadi saksi waktu di sidang. Ya, betul. Korban daripada produk RG yang dibeli itu pada saat RG live di situ ya. Jadi produknya juga sama dengan produk Dr. Richard Lee yang sekarang sudah ada di Polda ya, ditahan. Jadi kan dengan produk yang sama, dengan kasus yang sama. Jadi untuk itu, untuk prosesnya kita akan kawal sampai tuntas. Dimana masa yang produk yang sama, terus laporan yang sama, masa ini juga tidak dilakukan penahanan. Makanya sampai dengan saat ini tadi Nikita Mirzani sudah sangat jelas untuk melaporkan semuanya, termasuk dengan bukti-bukti dan data-data sudah diberikan semuanya. Artinya Nikita Produknya itu, produk yang waktu kasus pidana adalah produk La Pizza yang kemarin kalian tahulah yang sempat rilis di BPOM, yang di situ juga dikatakan bahwa produk itu bermasalah, tidak ada izin BPOM dan lain sebagainya. Maka terkait kasus ini kita harus kawal dan sampai dengan tuntas agar sama-sama mendapatkan keadilan lah. Jadi kalau misalkan Niki di sini ya RJ juga harus di sini, harus merasakan hal yang sama seperti itu. Ya, selain ada aja gebrakannya, Nikita memang seperti menunjukkan kalau ia tak akan lelah memperjuangkan keadilannya. Meski sempat terlihat mengunggah dugaan kejanggalan atas kasasinya yang ditolak melalui unggahan Instagramnya, sang wanita Amazon ini pun kini justru seraya menunjukkan pose siap menyaksikan pertunjukan. Entah apa yang tengah dimaksud Nikita. Namun dalam unggahan laman Instagramnya, Nikita terlihat mengunggah beberapa foto cantik dengan senyum khasnya, membubuhkan caption tentang kelucuan yang dulu ditertawakan kemudian ditiru pelan-pelan. And keep watching, the show just started, cenah Besti. Ini berkaitan dengan gebrakan baru Nikita yang diduga ingin menyeret RG juga ke rutan ya Besti. Terlebih Nikita juga dalam unggahan story Instagramnya juga terlihat merepost video terkait dugaan berita produk RG yang diduga pernah masuk rilis BPOM. Gak cuma itu aja, Nikita yang punya banyak sekali fans garis keras ini pun memperlihatkan dukungan para pengikutnya yang menuliskan bebaskan Nikita, sambil menampilkan banyak komen warganet yang juga sangat merindukannya.
Sementara itu, di sisi lain, kubu Reza Gladys yang sempat geram karena dalam persidangan PMH Nikita sebagai pelapor namun diduga dianggap absen ini dengan tegas meminta agar tidak lagi ada giringan opini terhadap produk kliennya. Apalagi menurutnya terkait produk tersebut juga memang menurutnya telah membuat kliennya mendapat sanksi dari BPOM. Tak kalah tegas dari kubu RG, Galih kuasa hukum Nikita pun menyebut harapannya terkait pemeriksaan Nikita atas dugaan laporan korban produk RG yang meski masih dalam penyelidikan tapi tetap berjalan sesuai prosedur, bukan tanpa alasan. Statement Galih tersebut rupanya karena adanya dugaan kabar yang sampai soal adanya indikasi dari terduga pihak lain yang tengah berupaya untuk memperlambat lantaran tengah ketar-ketir cenah Besti. Terlebih katanya Galih dalam wawancaranya bersama awak media akan ada staf dari Glovitsia yang akan hadir di Polda untuk menjalani pemeriksaan, termasuk BPOM juga bakal dipanggil cenah Besti. Yang selama ini bahwa klien kami digiring-giring, dibangun opininya, memiliki produk yang tidak bermanfaat, tidak berizin edar. Kami ingin buktikan hari ini. Yang mana itu? Ya, jangan menggiring opini di media. Tidak ada, tidak pernah. Ya, yang dinamakan glowing booster dan sebagainya, coba dibuktikan. Ya, karena apa? Klien kami itu sudah ya diberikan sanksi dari Badan POM, sanksi administrasi. Ya, kalau itu kan nanti prosesnya sesuai dengan prosedur. Dalam artian ini kan masih dalam tahap penyelidikan ya daripada ini. Jadi diharapkan semuanya kasus yang ditanganin ini berjalan sesuai dengan prosedurnya. Jangan sampai nanti ditunda-tunda, dilambat-lambatin dan lain sebagainya. Karena dapat kabar dari sebelah itu udah ada lah indikasi-indikasi untuk memperlambat semuanya ini. Udah ketar-ketir lah ceritanya seperti itu. Jadi karena kan produknya sama, produk Dr. Richard sama, produk ini juga sama, seperti itu kurang lebihnya. Produk ada berapa sih Bang total Bang? Brand yang sama atau isinya kandungannya yang sama? Sama, produk Glavitsa. Bang, tadi mungkin selain Kaniki akan ada saksi lain yang... Akan, oh iya ini kabar bagus nih, besok datang aja ke Polda. Ada salah satu staf daripada Glavitsa yang datang untuk diperiksa. Bisa konfirmasi nanti Nanti ke konfirmasi langsung ke Polda pengembangan. Ada berapa orang? Ada 1 orang, terus nanti dari pihak BPOM juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan semuanya terkait kasus ini. Geram dengan giringan opini terkait dugaan produk kliennya, Julianus Sembiring pun murka, Besti. Terlebih terkait produk kliennya juga telah menerima sanksi. Nama DRO, Yosi, dan juga Samira pun kembali digemakan sama kubu Reza Gladys. Bukan tanpa alasan, kubu Reza Gladys yang kecewa tak bertemu kubu Nikita dalam persidangan PMH belum lama ini pun mengaku telah mempersiapkan pembelaan untuk kliennya yang ia sebut tak bersalah dan hanya digiring opini yang menyudutkan. Nah, kalau kubu RG diduga kini lebih mencecar DRO, hal berbeda justru terlihat dari kubu Nikita yang seraya terang-terangan kembali menabuh genderang perang dengan RG demi keadilan yang tengah ia perjuangkan. Kami ingin buktikan siapa sebenarnya yang membeli produk glowing booster cell itu. Apakah si Yosi? Apakah si Oki Pratama? Sebagaimana pengakuan dia dalam putusan itu, ya, dengan percakapan dengan Samira yang katanya ya percakapannya ya Oki Pratama dengan Samira, Kak ini senjata kita udah buat VT-nya enggak? Nah ini saya bongkar sekarang setelah ada ingkrah ya ini percakapan ini adalah merupakan desain ya. Kami akan bongkar hari ini sebenarnya kekesalan kami itu tidak kesampaian. Persiapan kami beberapa bulan yang sudah matang sekali ingin menyampaikan kepada publik bahwa klien kami tidak bersalah. Klien kami hanya digiring opini, menyudutkan, dugaan kami adalah persaingan bisnis. Itulah sebenarnya kami kesal. Jadi gini, kan teman-teman itu tahu kan semua pada saat proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu kan produknya tuh produk glowing booster cell ya. Nah produk itu sama produk yang saat ini menjerat kasusnya Dr. Richard Lee, mirip di rebeling, ya tidak punya izin edar, tidak punya BPOM dan lain sebagainya. Nah saat ini ya Dr. Richard Lee posisi dalam kasus ini tersangka ya. Nah maka kalau itu sama produknya, tidak punya izin, tidak punya dari BPOM, bahkan BPOM sudah
merilis waktu itu ya di media sosialnya melalui akun Instagram itu bahwa produk ini berbahaya gitu. Dan barang yang berbahaya itu adalah sebuah tindak pidana. Nah, itu persoalannya. Kenapa nih kita hari ini dinyatakan bersalah terhadap produk yang berbahaya ini? Artinya apa? Kalau nih kita dianggap adalah sebagai seorang pelaku kejahatan terhadap produk ya, produk ini bukan produk yang bagus gitu loh. Dia membongkar ini, nih kita membongkar ini untuk menyampaikan kepada masyarakat. Ini loh produk glowing booster cell ya, punya Glavica, itu adalah produk yang berbahaya gitu. Kenapa nih kita dihukum menyampaikan produk berbahaya itu kepada masyarakat? Itu yang terjadi dengan Dr. Richard Lee. Produk yang tadi kami sampaikan sama persis. Nah Besti, entah ini kapan usainya, tapi kita doakan aja yang terbaik sambil nyimak dengan terus tertib ya Besti. Semoga semakin terang benderang dan semua mendapatkan keadilannya. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.